Waktunya ngobrol beda. Bincang bareng Dr. Darmawan, membahas isu terkini dengan lebih dalam. Halo Sobat Beda, masih dengan saya Dr. Darmawan dan narasumber kita Dr. Iren. Nah, sebelumnya kita kan udah bahas tentang depresi, kemudian self-harm, kemudian juga bagaimana cara mengenali dan mengatasinya. Nah, sekarang tidak kalah menariknya, kita akan bahas yang lagi ngetren nih berita saat ini ya, yaitu bagaimana selain soal cluster B personality, misalkan borderline personality disorders, narcissistic personality disorders, bagaimana dalam konteks KDRT atau dalam konteks hubungan perkawinan atau rumah tangga. Nah, jadi mungkin kita akan mulai dulu sedikit tentang gangguan kepribadian di cluster B yang ngetren tuh borderline personality disorders tuh Dr. Iren. Mungkin Dr. Iren bisa kasih sedikit gambaran dulu orang kalau yang borderline personality disorders tuh kayak gimana sih gitu, atau yang NPD, narcissistic personality disorders tuh kayak gimana sih gitu. Ya dok, kalau borderline personality disorder sering disingkat BPD ya. Ini gangguan kepribadian tipe ambang. Itu ditandai dengan moodnya swing. Jadi bisa berubah-ubah dalam hitungan jam gitu ya, cepat sekali perubahan moodnya. Lalu juga mereka punya pola relasi yang tidak stabil, baik dengan pasangan, dengan teman-teman, sering terjadi konflik. Lalu mereka juga punya perilaku impulsif, misalnya self harm. Itu banyak sekali terjadi pada kasus BPD gitu dok. Kalau NPD itu narcissistic personality disorder, jadi yang cenderung merasanya paling hebat gitu ya, paling benar, selalu mengkoar-koarkan apa yang dia punya, kehebatannya seperti apa, sampai mengganggu kenyamanan orang lain gitu dok. Dan juga nggak bisa dikritik ya biasanya ya orang-orang itu ya, Iya yang susah. cluster B ya. Kalau dikasih masukan, dikritik malah jadinya dia dendam atau dia langsung marah gitu ya, Ya, seperti itu. termasuk juga kalau kita mengkritik orang yang dekat dengan dia, Hmm. bisa juga tuh. Nah, biasanya kan masalah kepribadian ini itu ada hubungannya nanti dalam relasi. Ya, jadi hubungan dengan teman-temannya dan terutama yang paling dekat kan hubungan dengan pasangan. Kalau kita lihat nih belum lama kan ada kasus menikah sudah belasan 12 tahun, tahun kelihatannya ya. baik-baik saja, tetapi ternyata kemudian baru tuh muncul beritanya ya sampai ternyata ada KDRT ya kan. Biasa kan marahnya itu kan orang yang BPD atau orang NPD bisa aja marahnya itu sampai dia itu melakukan kekerasan seperti itu. Tentunya bukan hanya karena saya cowok, bukan hanya eh, suami yang melakukan ini ke istri, tetapi juga mungkin ada sikap-sikap atau sifat-sifat istri yang mengkastrasi suaminya, menyunat suaminya seperti itu, ya kan? Nah itu jadi masalah dalam keluarga. Tentunya ada juga kan yang datang konsul karena masalah-masalah itu ya, Dokter Iren ya. Iya. Nah, eh, gimana pendapat Dokter Iren tuh untuk kasus-kasus seperti itu? Sekiranya kalau ada kasus-kasus seperti itu, pendekatannya gimana sih kita ini mesti membantu? Apa yang bisa dibantu dari sudut psikiatri dan psikologinya? Kalau kasus pasangan nih, maksudnya dok ya. Jadi pasangan kita bisa cek dulu nih bagaimana sebenarnya tipe kepribadian mereka seperti apa. Kita periksa dulu baik dengan wawancara maupun tes kepribadian. Itu ya dok ya. Lalu kita bisa Tes MMPI itu ya? Bisa MMPI. tes MMPI atau tes-tes psikologi lainnya ya. Jadi kalau Iya, mereka datang, kita bisa assess dulu ya. akses dulu. Lalu kita akses juga bagaimana pola relasinya mereka seperti apa. Apa hal-hal yang terus-terus berulang gitu ya. Topik-topik apa yang terus menjadi konflik. Nah, kita periksa dulu, kita rangkum, baru kita coba untuk mengubah bagaimana cara mereka berkomunikasi, berinteraksi supaya bisa menjadi satu hal yang bisa lebih diterima. Tapi itu kan kalau dua-duanya datang barengan dong. Kalau misalkan kebanyakan tuh kan datangnya sendiri dulu nih. Ya kan? Ya, Pasangannya kan kalau yang gangguan kepribadian kan biasanya dia nggak merasa dia ada ada gangguan. gangguan, ya kan? Ada keluhan. Nah, itu bagaimana tuh? Nah, apa yang kita bisa upayakan dulu ya, kalau memang pasangannya sulit atau tidak merasa dirinya ada suatu gangguan, ya mau nggak mau, siapa dulu yang aware ada kondisi yang tidak nyaman ya, tidak baik pada dirinya, yang datang dulu, yang kita tangani dulu nih. Kadangkala kasus, pernikahan ini juga menimbulkan suatu
distress atau hendaya atau bahkan gangguan mood gitu ya pada salah satu pasangan. Nah, kalau memang ada suatu kondisi yang sampai mengarah ke depresi atau apa, kita tangani dulu nih, Dok. Kita atasi dulu depresinya atau Iya, gangguan cemasnya atau apapun. mhm, Nah, setelah ditangani itu, baru kita upayakan ke ini ya, ke apa, ke ke eh, pasangannya, ke pasangannya ya, mhm, ke relasinya ya. mhm, Lalu apa sih yang bikin, kan sekarang banyak tuh ya, apalagi kan kita udah bicara yang lalu juga tentang medsos, itu banyak sekali ya orang yang pura-pura bahagia gitu loh. Ya kan di medsosnya itu kelihatannya baik-baik saja, segala mhm, macam gitu. Apa sih yang mhm. mendasari sehingga juga sekalian untuk informasi nih ke sobat beda. Jadi ada hal-hal yang kita mesti waspada juga gitu loh terhadap perilaku-perilaku kayak gitu gitu. Nah, kita ini punya kecenderungan untuk butuh pengakuan bahwa kita dilihat baik gitu ya, bisa berprestasi, karirnya bagus, anak-anaknya juga pandai, seperti itu, Dok. Nah, itu yang secara tidak langsung menimbulkan tekanan pada diri kita untuk berupaya. Padahal mungkin nggak ada yang mengharapkan seperti itu ya, nggak ada yang menekan atau menyinggung untuk seperti itu, tapi diri sendiri yang Unconscious ya, unconscious. unconsciously Unconscious iya, dia mau muncul. menampilkan itu. Mhm, Nah, itu berarti mesti hati-hati juga ya kalau misalkan ada mulai orang yang membutuhkan perhatian atau membutuhkan validasi atau dukungan supaya dapat love, supaya dapat likes, dengan menampilkan tadi ya hal-hal yang berhubungan dengan apa yang baik-baik saja gitu ya. iya, padahal sebenarnya mungkin nggak seperti itu. Nah, kita juga perlu jeli untuk melihat media sosial itu sendiri. Kadang kan kita melihat, oh, si ini dia, berprestasi, dia bagus, kerjanya apa, oh dia makan enak terus, seperti itu ya, oh dia jalan-jalan terus ya, padahal mungkin kenyataannya ya tidak seperti yang ditampilkan di media sosial tersebut, Dok. Nah, kalau misalkan ya kembali lagi, eh, kita dapat pasangan yang kayak gitu tuh, misalkan ada tanda-tanda BPD atau NPD, walaupun belum tentu diagnosisnya udah pasti disorders ya, karena kan bisa aja itu Ya. kepribadiannya cirinya ke sana gitu ya. Harus bagaimana tuh menyikapinya gitu loh, kita bersikap gitu. Jadi kalau pada kasus BPD atau NPD mereka tuh butuh validasi. Mereka butuh pengakuan itu. Nah, mungkin kita sebagai orang terdekat bisa berusaha untuk bagaimana saya bisa memberikan respon yang tepat saat mereka bercerita, saat mereka bicara, supaya mereka, sudah mendapatkan validasi itu dari orang-orang terdekatnya sendiri. Jadi nggak perlu mereka harus selalu mencari itu di tempat-tempat lain, bahkan juga di media sosial. Tapi kan masalahnya gini loh, kadang kita ngadepinnya capek gitu. Kita udah berikan perhatian, tapi dia masih merasa kurang diperhatikan, Mhm. ya kan? Nah, tapi di lain pihak dia Nah kan nggak merasa itu gangguan. Nah, kalau seperti itu memang kita mungkin sudah butuh bantuan profesional ya, untuk bisa membantu bagaimana orang-orang dengan BPD dan NPD ini untuk bisa punya pola relasi yang lebih baik, bagaimana mereka bisa punya citra diri yang lebih baik gitu ya, dengan bantuan psikolog atau psikiater gitu, Dok. Kita kita cobalah, ajak gitu ya, kita rasa, "Sepertinya kamu ini butuh untuk dibantu, yuk kita "Oh, enak aja lu, sama-sama." ya lu yang butuh dibantu bukan gue." Ya kan kalau ngadepin orang yang gangguan kepribadian Iya. gitu, ya kan? "Lu yang perlu Nah, dibantu." Dia bilang gitu. jadi ada yang kasusnya juga, jadi pasangannya yang datang, datang duluan. Datang duluan, konsultasi duluan. Lalu berikutnya ada juga yang sama-sama nih ceritanya, yang BPD dan NPD tadi nemani gitu ya, nemani, tapi ikut-ikut Diajak diajak nemenin, nanti ikut ikut diajak. diwawancara juga sama psikolog atau psikiaternya. Entar kalau ketahuan dia marah lagi loh, pulang digebukin lagi ntar. Nanti ada teknik sendiri dari psikolog dan psikiaternya supaya bisa melakukan itu dengan halus lah, gitu, Dok. Nah, jadi kan kita kan nggak mau dong ya kalau misalkan sampai udah di puncaknya itu dia mesti minta visum ke polisi, dia mesti melapor ke Komnas Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak misalnya. Mhm, Nah, untuk mencegah jangan sampai ke situ, ada mhm, nggak saran atau apa tips dari dokter sebagai profesional mhm. kesehatan mental nih, gimana sih
menghadapi itu gitu? Kita perlu tahu dulu ya, apa sih yang termasuk kekerasan itu. Kalau misalnya udah mulai ada bentuk kekerasan fisik, atau yang mungkin verbal ya, nggak sampai fisik, tapi verbalnya cukup mengancam, cukup cukup mengintimidasi, itu juga sebenarnya udah termasuk juga, atau malah diabaikan gitu Dok, baik secara finansial ya, maupun secara mental. Itu sudah mulai juga masuk KDRT. Nah, kita mulai perlu tahu dulu bahwa itu sebenarnya udah termasuk loh. Jadi nggak harus dipukulin aja nih ya, baru masuk Hmm. KDRT. Nah, itu kita bisa juga mencari bantuan dari support system dari lingkungan kita, maupun juga mengajak bicara orang yang bersangkutan kalau misalnya masih bisa untuk diajak bicara. Saya jadi inget ya kasus-kasus yang banyak tuh ya. Tadi dokter nyinggung soal finansial segala. Jadi kan kekerasan tuh bukan hanya kekerasan fisik, tapi bisa verbal, psikologis gitu ya. Ternyata dalam perkawinan tuh ada juga ya kekerasan finansial ya, tanda kutip. Jadi beberapa pasien tuh ternyata mereka itu tidak dalam perkawinan tidak membicarakan masalah finansial ya. Jadi eh, ada saat di mana karena zaman sekarang wanita bekerja sehingga pasangannya tuh suami tuh nggak merasa punya kewajiban untuk memenuhi gitu kebutuhan Mmm, keluarga. Itu termasuk juga ya, maksudnya termasuk perlu waspada ya dok ya, hal-hal seperti itu ya, terutama iya. buat yang cewek-cewek gitu, buat mama macan-macan ternak juga ya gitu ya. Iya, Dok, perlu hati-hati, waspada. Ada beberapa kasus juga yang datang seperti itu. Jadi suaminya hanya bekerja di awal, setelah itu sampai sekarang udah 20 tahun apa enggak. Nggak pernah kerja lagi. Iya. Jangan-jangan suaminya depresi, ya kan? Nah Jadinya nggak punya drive, nggak punya semangat, motivasi gitu ya. nah kita juga perlu tahu tadi, kalau misalnya ada tanda-tanda itu mungkin bisa dibawa juga ya, supaya nggak sampai berkelanjutan sampai puluhan tahun Jadi seperti depresinya ini. bisa diatasi ya. Iya. Kecuali kalau tadi ada lagi kasus misalkan suaminya itu ada gangguan kepribadian ya. Karena kan ada Mhm. juga tipe orang yang dikit-dikit maunya jadi pengusaha, nggak mau kerja sama orang, merasa dirinya hebat, ya kan? Kan tadi kan salah satu ciri NPD kan dia merasa dirinya hebat, dia paling tahu, paling segala, ya kan? Pasti nggak Mhm. cocok kalau kerja sama orang, ya Iya. kan? Jadi akhirnya dia selalu mau jadi bos sendiri, padahal kenyataannya dia nggak mampu gitu. Itu juga termasuk hal Mhm. yang perlu diperhatikan ya. Karena banyak lagi nih, ada lagi saya pernah lihat di apa medsos tuh ya. Ini kaitannya dengan psikoseksual. Mhm. Tiap kali ketemu ngeluh, "Aduh gue kayaknya udah males lah sama suami gue, udah pengen cerai aja gue gini-gini." Mhm. Akhirnya terus nggak jadi cerai, kenapa? Hamil lagi gitu ya. Nah itu gimana tuh dok? Ya, itu banyak tuh kasus-kasus kayak gitu tuh. Jadi masalah KDRT yang jalan terus, tapi hamil laginya jalan terus, seperti itu tuh. Jadi nggak jadi cerai gitu. Iya, kehamilan itu sebenarnya juga dampaknya juga bisa panjang ya. Itu juga perlu di-planning lah, diprogram seperti itu. Kalau misalnya sudah ada tanda-tanda yang mengarah ke ADRT, yuk cepat cari bantuan. Bagaimana supaya ini bisa bisa berhenti, nggak terus-terus berkelanjutan. Jadi maksudnya menghentikan kehamilan Bukan menghentikan kehamilan, tapi mungkin KDR-nya KDRT-nya tadi yang dihentikan. sebelum hamil lagi. Iya, Berarti kalau begitu dia mesti ikut KB ya dok? Iya dong, supaya iya, jadinya iya. nggak hamil lagi kan gitu. Iya Ya, kan? kalau misalnya, KDRT-nya ternyata lebih serius dan ada arah ke perceraian, tentu sangat hati-hati ya, jangan sampai hamil lagi. Soalnya kan kalau orang bicara tentang psikoseksual itu kan kalau Mbak Zoya di episode saya sebelumnya itu kan biasanya kan mesti ada perasaan, mesti ada mood. Tapi dalam kasus-kasus rumah tangga seperti ini itu seringkali udah nggak ada mood ya, maksudnya udah pengen cerai, udah nggak cocok, tapi Mhm. kok tetap aja jadi terus gitu. Apa istilahnya hubungan seksual jalan terus sampai akhirnya hamil. Nah ini yang tadi hamilnya dicegah, ya Mhm. kan? Nah, tapi masalah hubungan seksualnya juga kan mungkin bisa menjadi masalah di mana itu yang perlu dikonsulkan ke psikolog atau ke psikiater seperti itu ya dok. Iya, gitu Dok. Nah Dok, ada beberapa kasusnya Dok ya. Jadi ada yang kasus mereka lagi konsultasi pernikahan nih ya, tapi masih 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 ada masalahnya, masih berkonflik, nggak lama datang, "Dok, saya punya kabar nih Dok, saya hamil lagi Dok." Gitu, gimana ya Dok ya? Sebagai dokter, sebagai ahli psikoseksual mungkin punya pendapat apa terhadap kasus yang sebenarnya masih ada konflik atau ada KDRT, tapi ya kehamilannya tidak bisa dicegah gitu, gimana Dok? Nah tadi kan yang dokter Iren bilang
Kalau memang masih ada konflik, kalau bisa jangan sampai ada hamil, ya kan? Tadi kan saya bilang, ya kalau gitu mesti KB dong, ya kan? Untuk mencegah hamil kan, yang paling mudah ya KB, pakai pakai apa metode KB. Nah, tapi kemudian kan yang saya juga tanyain, itu gimana ya kalau kata Mbak Zoya kan, itu kan sebetulnya kan hubungan seksual itu mesti berdasarkan rasa. Tetapi akhirnya dalam hal ini sebetulnya si pasien ini mau nggak hubungan seksual sama suaminya, gitu. Nah, kalau perempuan mungkin cenderung pakai perasaan ya. Jadi kalau misalnya dia lagi merasa tidak nyaman ya mungkin sebenarnya tidak mau. Nah, kalau misalkan dia tidak mau, di Undang-Undang KDRT itu kan jelas ada pemerkosaan pada istri. Jadi dalam hubungan suami dengan istri itu kan sebetulnya bukannya lebih dominan si suami dalam perkawinan yang konvensional seperti zaman dulu, tetapi sebetulnya adalah peer marriage, perkawinan yang setara. Dalam hal ini bukan hanya suami yang minta dilayani, tetapi juga suami harus bisa melayani istrinya. Bahwa bukan hanya suami yang apa namanya memaksakan kehendak, juga mesti memperhatikan eh, si istrinya punya perasaan. Nah, disinilah ada yang disebut dengan kesamaan derajat, bahwa wanita itu juga mempunyai hak di dalam konteks perkawinan dan dalam konteks kesehatan mental rumah tangga, kesehatan mental perkawinan. Jadi kalau misalkan seorang baik itu suami atau kebalikannya ya, saya juga pernah dapat kasus hiperseksual pada wanita di mana si istri selalu minta sedangkan si suaminya nggak siap. Lalu hubungan seksual itu dijadikan sebuah objek saja, istilahnya asal yang minta itu terpuaskan, asal yang minta itu senang, itu bukan dalam konteks kesehatan mental. Itu hubungan seksual dilihat dalam konteks kebinatangan. Jadi basic instinct. Basic instinct tuh seperti binatang kan, kalau hubungan seksual dia nggak perlu tuh ada rasa, ada mood, ada suasana kayak gitu. Nggak pandang bulu ya. Iya, pokoknya mau aja diuber-uber tuh anjing, kucing gitu kan, kalau nggak gitu diuber-uber gitu kan, sampai terkaing-kaing gitu ya kan. Nah, kalau manusia itu nggak bisa seperti itu. Jadi dalam konteks kesehatan mental keluarga, perkawinan itu juga harus diperhatikan. Tadi kan bukan hanya kekerasan dalam hal fisik, tapi juga dalam hal tadi psikologis, verbal, habis dimaki-maki, dievaluasi, direndahkan, digoblok-goblokin, nggak punya otak, bego lu, ya kan, dasar nggak guna lu gitu ya. Habis itu minta hubungan seksual. Lalu di masyarakat kita itu masih punya pandangan, ya namanya juga istri, ya udahlah pasrah aja deh, istilahnya cuma nampung doang gitu. Nah, itu nggak boleh seperti itu sebetulnya. Dan sebetulnya suami-suami itu juga mesti tahu dalam konteks hubungan seksual, ketika orgasme tercapai bersamaan, itu akan lebih berkualitas orgasmenya. Nah, kalau misalkan ada istilah di kalangan laki-laki itu seperti main dengan gedebong pisang gitu loh. Jadi cuma diem doang, begitu doang, itu kan ya itu mah nggak ini ya, bukan suatu hubungan yang kita idealkan dalam kesehatan mental psikoseksual seperti itu. Jadi wanita punya hak. Punya hak ya dok ya. Iya, bukan cuma haknya 3 cm, 5 cm, 7 cm, tetapi ini betul-betul hak di dalam kehidupannya gitu, sebagai istri dan juga sebagai ibu dari anak-anak. Jadi bahwa mungkin kepala keluarganya laki-laki, tetapi bukan berarti si wanita itu tidak punya hak di dalam mengurus keluarga. Ada yang bilang bahwa kepala keluarga laki-laki, tetapi kepala rumah tangga, urusan rumah tangga itu wanita, bukan si suaminya. Dan di situ dia mesti saling kerjasama. Bahkan ada lagi yang suka beredar di TikTok, beredar di Reels gitu ya, yang itu loh kalau pelayan datang kemudian nyodorin kwitansi, ya kan, terus si cowoknya bilang, saya udah menikah. Apa tuh maksudnya? Maksudnya saya udah gak punya duit saya sama istri semua, jadi lo nagihnya ke istri, makanya saya bilang saya udah menikah. Nah, itu juga nggak bagus kayak gitu. Saya pernah ada kasus juga, itu betul-betul suaminya nggak pegang uang sama sekali. Jadi kalau dia mau ngasih ke orang tuanya segala macam itu harus minta sama istri, dan istrinya tuh ketat banget sebagai menteri keuangan gitu. Nah, itu juga nggak betul, nggak bagus sebetulnya. Jadi memang hubungan suami dengan istri itu harus setara, harus sama-sama, harus selalu dijaga. Ya, tantangan hidup perkawinan dari zaman ke zaman berbeda. Seperti dulu saya ingat zaman dulu anak masih belum sekolah, TK, SD, SMP, SMA, lalu sekarang kuliah.
nanti anak mungkin mau usaha, itu semua beda. Nah, kita suami istri mesti bisa terus membuat inline sama-sama. Kalau enggak, itu akan konflik terus. Nah, kalau udah konflik, nanti bikin nggak bahagia tuh. Nah, memang seksual bukan hal yang utama, tetapi tanpa kualitas hubungan seksual yang baik di dalam perkawinan, itu rasanya seperti mungkin makan sayur kurang micinnya gitu ya, atau kurang garamnya, mungkin seperti itu ya. Iya, saya nggak ada sekolahnya nih Dok ya, untuk berumah tangga ini. Eee, Kalau di gereja Katolik itu memang ada kewajiban untuk, kursus pranikah. Nah, cuman dari pengalaman saya memberikan materi, itu banyak yang waktu kursus tuh asal-asal doang, yang penting datang absen. Syarat aja Syarat gitu aja. ya. Jadi kadang-kadang kalau saya suruh tanya juga pada nggak nanya, padahal kalau dia nanya di ruang praktek kan bayarnya mahal. Pada saat ketemu saya itu kan mestinya dia nanya, ya kan. Iya, Kalau di betul. Malaysia, itu semua negara mengatur kalau belum punya sertifikat khusus perkawinan, dia tidak boleh menikah. Nah, saya rasa mungkin nanti di Indonesia mestinya ada ya persiapan seperti itu supaya angka perceraian, KDRT, anak yang broken home itu semakin berkurang. Dan sebenarnya Smart Mind Center bisa memberikan pelatihan seperti itu. Masalahnya pada mau ikutan nggak? Coba kita tanya aja sama Sobat Beda. Kira-kira kalau Sobat Beda itu nanti mau nggak ikutan kalau kita bikin kelas tentang kursus persiapan perkawinan, atau yang udah menikah, baru menikah itu bagaimana dia mengelola rumah tangga, komunikasi, seksualitas, pendidikan anak, perekonomian rumah tangga, itu topik-topik yang biasanya kita bahas di dalam konteks kesehatan mental di perkawinan. Oke, Sobat Beda, jadi sekiranya udah cukup ya topik tentang adanya borderline personality, NPD, narcissistic personality disorders ya. Kita tahu tadi sekilas, dan kebetulan tadi memang Dr. Iren bertanya lagi tentang masalah perkawinan. Kebetulan memang saya yang di bidang psikiatri, saya ada mendalami lebih soal psikoseksual dan perkawinan. Ya ngegantiin almarhum Dr. Naik L. Tobing. Kalau dulu yang usianya lebih tua mungkin kenal Dr. Naik L. Tobing ya, karena beliau psikiater, ada di pos kota dulu ya. Beda sama Dr. Boyke. Kalau Dr. Boyke itu kan SPOG, spesialis obstetri dan ginekologi. Nah, gimana Sobat Beda? Kira-kira udah paham lah ya dikit-dikit tentang pengaruh dari gangguan kepribadian dalam relasi, terutama relasi dengan dalam perkawinan. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat dari 4 poin episode ini ya, pertama tentang depresi, lalu support system depresi, kemudian tentang self harm, kemudian tentang gangguan kepribadian ya. Ternyata bahwa hal-hal ini sangat-sangat berdampak pada kehidupan kita, relasi kita, dan juga banyak kita temukan kasusnya pada kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, penting sekali kita kenali dan kemudian juga kita bisa mengatasinya, bisa memberikan bantuan, support, sehingga kita bisa menciptakan kehidupan di Indonesia ini dengan lebih baik. Oke, sepertinya cukup Dr. Iren. Terima kasih banget udah nemenin Sobat Beda. Kita Sama-sama. ngobrolin tema-tema yang cukup seru ya. Dan juga mungkin nanti di lain waktu kalau ada topik-topik tentang yang menarik lagi tentang mental health, kita bisa lagi ngobrol-ngobrol di episode Beda yang berikutnya. Oke, semoga kita bisa ketemu lagi Sobat Beda di konten-konten lain yang berbeda dan tidak kalah menariknya. Jadi, Sobat Beda, jangan lupa untuk komen, like, share, dan subscribe ya, supaya kita bisa terus memberikan konten yang terbaik untuk Sobat Beda, dan juga kasih ide-ide kira-kira topik apa yang menarik untuk dibahas. Baiklah, kita akhiri saja saat ini. Saya Dr. Darmawan dan narasumber kita kali ini Dr. Iren, Maria Iren Hendrata, SPKJ. Kita undur diri, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Salam sehat jiwa.